Oke, jumpa lagi dengan Coach Billy, adik-adik semua pejuang UTBK SBMPTN 2020. Kita lanjutkan materi sebelum-sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, Coach Billy ingin melanjutkan materinya membahas tentang penalaran. Masih ada satu subbab lagi yang harus Coach Billy ceritakan ke Anda semua, supaya nanti untuk memahami penalarannya bisa utuh. Oke, sebelum Coach Billy mulai, seperti biasa, untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Untuk yang kemudian mau like, mau share, Coach Billy juga persilakan, silakan Anda share supaya nanti teman-teman Anda yang lain banyak yang juga bisa memanfaatkan. Oke, Coach Billy bagi dulu materinya tentang penalaran pemodelan yang ketiga. Yap, ada apa di penalaran modelan ketiga? Kita besarkan dulu. Yap. Khusus di penalaran pemodelan yang ketiga ini, Coach Billy akan bercerita tentang penggunaan jika titik-titik maka titik-titik. Karena dalam setiap tes permainan ini juga dimainkan, maka supaya adik-adik benar-benar paham, Coach Billy coba berikan sedikit teorinya. Yang pertama, tentang jika maka ini ada 3 tipe soal nanti yang akan muncul, dan itu terkait dengan pemodelan secara teorinya itu dinamakan sebagai modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Modus ponen nilainya selalu positif, jadi jika P maka Q. Premis yang pertama, premis yang keduanya muncul premis P, maka kesimpulannya pastilah yang belakang yaitu Q. Contohnya, jika saya makan maka perut saya kenyang, saya makan berarti kesimpulannya saya kenyang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, modus tolen berarti menggunakan kata tidak. Jika P maka Q, kemudian munculnya adalah tidak Q, maka kesimpulannya adalah tidak P. Ingat, yang namanya tidak itu mesti menidakkan yang di belakang. Tidak pernah menidakkan yang depan. Kalau menidakkan yang depan, maka dia tidak bisa ditarik kesimpulan. Jika saya makan, maka perut saya kenyang. Saya tidak kenyang, berarti kesimpulannya saya tidak makan. Tapi kalau kita buat jika saya makan, maka perut saya kenyang, saya tidak makan. Anda tidak bisa menganggap saya tidak kenyang, karena bisa jadi Anda tidak makan karena masih kenyang. Itu contoh paling sederhananya. Ingat sekali lagi bahwa tidak itu selalu menidakkan yang belakang. Tidak pernah tidak menidakkan yang depan. Yang terakhir yang paling gampang yaitu silogisme, asal dia sambung menyambung menjadi satu, ya. Bukan itulah Indonesia ya. Nah, itu silogisme. Q-nya boleh Anda hilangkan, maka kesimpulannya jika P maka Q. Jika saya makan maka perut saya kenyang. Jika saya kenyang, saya pingin tidur. Kesimpulannya, jika saya makan, saya kepingin tidur. Anda tidak usah kemudian menganggap bahwa pernyataannya nggak nyambung. Iya, karena memang kita tidak diminta untuk menyambungkan itu. Kesimpulan itu kita dapat dari premis-premis yang ada. Dalam nanti soal yang ada di permainan UTBK, itu kadang kalau Anda merasakan memang soalnya tidak nyambung. Jadi nggak usah dihiraukan maknanya, yang penting Anda melakukan secara teori yang benar ini. Contoh yang lain misalnya jika P maka Q, kemudian munculnya jika R maka P, maka kesimpulannya yang sama adalah P-nya. P-nya hilang. Maka ngomongnya dari jika R maka Q. Jangan dibalik. Karena Q-nya menjadi sebuah maka. Jadi sebuah simpulannya. Oke? Jadi seperti itu 3 tipe nanti yang muncul, ponen, tolen, dan silogisme. Oke, lanjut. Tipe soal yang kedua, pemodelan yang kedua nanti kita akan bermain tentang ekivalensi. Nah, ini ada beberapa soal yang tingkat kesulitannya nanti lebih, dan Anda harus kerjakan dengan ekivalensi. Apa yang diingat, Coach? Cuman ada 2. Kalau jika P maka Q, itu ekivalen dengan kontraposisinya. Bahasa matematisnya itu adalah kontraposisi. Kontraposisi itu apa? Anda balik, kemudian Anda ingkarkan. Ini adalah kontraposisi. Maka jika P maka Q itu ekivalen dengan tidak Q. Jika tidak Q maka tidak P. Jika saya makan maka perut saya kenyang, ekivalen dengan jika saya tidak kenyang maka saya tidak makan. Seperti itu. Dan itu pun juga ekivalen dengan disjungsinya.
Jika P maka Q ekuivalen dengan tidak P atau Q. Ini yang harus Anda ingat. Selama permainan UTBK atau SBMPTN, yang dimainkan ekuivalennya cuma ini saja. Tapi kalau Anda mau belajar serius, kurang lebih ada 21 ekuivalen. Dan itu kalau Anda hafalkan, ya juga tidak ada gunanya, karena yang dipakai cuma 2 ini. Ekuivalen dengan kontraposisi dan ekuivalen dengan disjungsinya. Jika P maka Q ekuivalen dengan tidak P atau Q. Oke, 2 teori ini ingat baik-baik. Kalau Anda belum tahu, belum paham, maka hari ini kesempatan Anda untuk memahaminya. Supaya nanti ketika mengerjakan soal menjadi semudah mengeja huruf A, B, C. Sesuai dengan skolastik A, B, C. Yuk, kita coba kerjakan soal-soal yang pernah ada. Coach Billy sudah siapkan contohnya. Yuk, kita mulai soal yang pertama. Jika saya ke kampus, maka akan bertemu Heru dan Joni. Hari ini saya ke kampus. Simpulan yang tepat adalah jika saya ke kampus, anggaplah ini P. Maka saya akan bertemu Heru dan Joni. Maka saya akan bertemu Heru dan Joni. Anggaplah ini Q. Premis pertama, jika P, maka Q. Premis kedua, hari ini saya ke kampus. Berarti yang muncul adalah P. Jika P, maka Q. Muncul yang P, maka kesimpulannya adalah Q. Modus ponen, jika P, maka Q. Munculnya adalah P, kesimpulannya adalah Q. Depan, belakang, muncul depan, maka jawabannya pasti belakang. Berarti saya akan bertemu Heru dan Joni. Saya bertemu Heru dan Joni. Saya bertemu Heru dan Joni. Saya akan bertemu Heru dan Joni. Berarti jawabannya adalah yang seperti itu. Kembali Coach Billy mengingatkan jangan Anda membaca pilihan jawaban terlebih dahulu. Anda cukup memahami teori-teori yang sudah Coach Billy sampaikan tadi. Maka ketika Anda sudah paham, insya Allah semudah mengeja huruf A, B, dan C. Yuk, lanjut. Persoalan berikutnya. Yang kedua, jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Oke, jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Oke, maka Coach Billy boleh tulis jika P, maka Q. Kemudian yang kedua, jika hutan gundul, berarti Q. Maka terjadi longsor di dekat hutan. R. Kemudian muncul lagi di sini, minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Hutan gundul tadi adalah Q. Berarti muncul premis lagi Q. Kesimpulan yang tepat adalah ya, ada 3 premis, 1, 2, dan 3. Oke. Kalau kemudian kita lihat di pernyataan terakhir, minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Berarti kita mulai dari Q ini. Maka Q ini kalau kita kaitkan dengan premis yang pertama, depan, belakang, muncul belakang. Maka 1 dan 3 kita tidak bisa menarik kesimpulannya. Tetapi kalau 3 kita gabungkan dengan yang kedua, Q, R, munculnya adalah Q. Maka kesimpulannya dari 2 premis ini pastilah depan, belakang, muncul depan, kesimpulannya adalah belakang. Berarti jadinya adalah R. R tadi terjadi tanah longsor di dekat hutan. Kita cari. Karena faktanya itu adalah yang menyampaikan minggu ini banyak terjadi pengundulan hutan. Coach, boleh nggak saya menggabungkan 1 dan 2? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Anda tidak menyampaikan fakta. 1 dan 2 hanya premis pengandaiannya, hanya jikanya. Maka Anda harus melihat faktanya. Faktanya adalah minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Kalau minggu ini terjadi penggundulan hutan, berarti yang terjadi adalah longsor di dekat hutan. Kapan terjadinya?
minggu ini. Dan kalau Anda lihat jawaban A, B, C, D, misal A, hutan gundul karena kebakaran, salah. B, terjadi longsor di dekat hutan, inilah jawabannya. Dan itu terjadinya kapan? Kalau mau lengkap berarti terjadinya minggu ini. Yang C, di dekat hutan rawan terjadi kebakaran, jelas salah. Yang D, longsor menyebabkan hutan gundul, juga salah. Kemudian minggu ini terjadi kebakaran hutan. Bukan kebakaran yang terjadi, tetapi adalah longsor. Kalau kebakaran yang terjadi, itu tidak bisa ditarik kesimpulan. Karena jika kebakaran hutan, maka hutannya gundul. Yang terjadi hutannya gundul, bukan berarti terjadi kebakaran. Seperti itu. Oke, berarti terjadi longsor di dekat hutan. Ingat yang tadi, ini adalah tipe modus ponen. Depan, belakang, muncul depan, kesimpulannya adalah belakang. Seperti itu. Oke, mesti Anda akan bingung antara B dan E, tetapi yang paling tepat adalah B, sesuai dengan teori matematisnya seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalimatnya panjang sekali. Kita nanti buat pemodelannya, biar nanti menarik kesimpulannya menjadi sederhana. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Jadi yang pertama, menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka nilai siswa banyak yang meningkat. Nilai siswa banyak yang meningkat. Ki. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, berarti Ki, maka siswa dapat mengikuti ekstrakurikuler. F. Simpulan yang tepat? Yap. Jelas, ini pemodelannya adalah silogisme. Ki-nya hilang, maka jawabannya jika P, maka R. Berarti jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalimat ini kalau Anda rasakan kelihatannya nggak nyambung. Masa bisa nambah jam pelajaran kok juga bisa ngikuti kegiatan ekstrakurikuler? Anda tidak harus memikirkan itu. Anda hanya menarik kesimpulan berdasarkan premis yang disediakan. Premis pertama dan kedua mengatakan seperti itu, maka kesimpulan Anda tetap harus bertahan dengan guru matematika menambah jam pelajaran, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mana? Yuk kita lihat satu persatu. Guru matematika menambah jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat. Salah, salahnya nilai siswa gak boleh diomongkan. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu jika siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Salah, jikanya harusnya di depannya guru. Itu salah. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ekstrakurikuler ditiadakan. Ini yang menjadi salah, ditiadakannya. Yang do, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Inilah yang benar. Jadi kalimat jika maka itu boleh Anda balik jikanya ditaruh belakang. Itu nilainya senilai. Tidak mungkin kita tiba-tiba di depan, coach ini dikasih tulisan maka. Tidak juga. Tanpa harus dikasih maka, itu sudah benar. Anda boleh membaca dari belakang. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu. Nilai siswa banyak yang meningkat, salahnya di meningkat jika tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu ya. Ini contoh pemodelan silogisme. Oke, kalau selama ini penalaran Anda hanya main untung-untungan, semoga dengan dua teori dari Coach Billy, itu Anda bisa meningkatkan performanya bukan lagi untung-untungan. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik semua. Masih mampu bertahan kan? Yuk lanjut. Ke soal berikutnya. Wah, masih tentang ekstrakurikuler. Oh iya, Coach Billy tadi belum sempat menyampaikan. Soal-soal yang Coach Billy ambil ini sebenarnya adalah soal-soal kumpulan dari SBMPTN UTBK. Jadi ini soal pasti pernah muncul, bukan soal bikinan Coach Billy, gitu ya. Oke. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Berarti sebenarnya kita ngomongnya dari jikanya, seperti yang tadi.
Jadi artinya jika diadakan pada hari Minggu, hari Minggunya adalah B. Jika diadakan pada hari Minggu, maka gitu ya, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. I-nya luar ruangan. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan tadi adalah Q, maka karena jikanya di depan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. R, pakaian dinas lapangan adalah R. Oke, kembali kita dihadapkan dalam silogisme. Berarti Q-nya boleh adik-adik hilangkan. Kalau Q-nya adik-adik hilangkan, maka kesimpulannya jika P, maka R. P-nya tadi adalah jika diadakan pada hari Minggu, R-nya adalah siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Oke, kalau kita mau ngomong lengkap, jika diadakan pada hari Minggu, apa yang diadakan hari Minggu? Tentu kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan mengenakan pakaian dinas lapangan. Mana? Dilihat satu persatu. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Bukan. Ini jelas salah. Coach, itu kan sama-sama pakai tidak. Ingat, ekivalen itu dengan kontraposisinya. Kalau Anda mau memakai tidak, maka tidak kan dua-duanya. Tidak R, tidak P, tapi posisinya harus Anda balik. Ini menjadi benar kalau pernyataannya kita balik. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, maka kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu. Jadi salah karena dia tidak dibalik. Yang B, jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Inilah jawaban yang benar. Karena dia ekivalen dengan kontraposisinya. Kita cek yang C, jika kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan di luar lapangan. Salah ya? Oke, jadi tidak ada urusan dengan luar lapangan karena kita hanya ngomong hari Minggu dan pakaian dinas lapangan. Dan seterusnya, Anda boleh cek karena yang pasti jawabannya adalah yang C. Yang B, maaf, yang C, yang B, gitu ya. Oke. Seperti itu. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, ini juga hati-hati, bermain juga dengan ekivalensi kelihatannya. Jika naik kereta, maka harus memiliki tiket. Jika hendak memiliki tiket, maka harus memiliki KTP. Yuk, kita mulai. Jika naik kereta adalah P, maka harus memiliki tiket. Tiket adalah Q. Jika hendak memiliki tiket, tiket tadi Q, maka harus memiliki KTP. KTP adalah R. Kalau kemudian kita tarik kesimpulannya, berarti Q-nya hilang. Anda hanya ngomong jika P, maka R. Jika P, maka R. Berarti jika naik kereta, maka harus memiliki KTP. Anda tidak usah merasakan ini benar atau salah, kita hanya menarik kesimpulan berdasarkan premis yang disediakan. Jadi bukan dalam kenyataan sehari-hari. Masa naik kereta harus memiliki KTP? Ya mungkin iya, tapi yang lebih penting harus memiliki uang untuk beli tiketnya ya. Oke, sip. Jika naik kereta maka harus memiliki KTP. Yuk kita lihat, mana yang menyatakan jika naik kereta harus memiliki KTP. Nah, di sini bermain dengan kalimat berkuantor yang di video sebelumnya Coach Billy sudah bahas itu. Oke, yang A. Semua yang naik kereta memiliki KTP. Benar apa salah? Benar, karena jawaban sesungguhnya adalah yang A. Kalimat jika kemudian titik-titik maka, kalau Anda ambil dalam sebuah pengandaian, Anda boleh juga katakan semua. Kenapa berlaku semua, Coach? Karena ini semua yang naik kereta itu harus memiliki KTP. Jadi semua yang naik kereta harus memiliki KTP. Kok nggak sebagian, Coach? Enggak, karena di sini pengandaiannya diibaratkan jika naik kereta harus memiliki tiket. Itu kan? Jika hendak memiliki tiket, harus memiliki KTP, ada harus, maka bukan sebagian. Kalau sebagian berarti Anda ada yang nggak punya KTP boleh naik kereta, padahal faktanya tidak boleh. Maka sebagian yang menggunakan sebagian ini pasti yang salah. Ini pasti yang salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Yes. Kalimatnya panjang lagi. Sampai kebelepotan ya Coach Billy ya. Menjelang semester 2, Dino berencana ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jika ia mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, ia membeli sepatu bola. Nih, hati-hati ya. Jadi, kalimat pengandian pertama, jika menjelang semester 2, Dino berencana ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Masih rencana. Nah, jika mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, ia membeli sepatu bola. Jika mengikuti paskibra, ia membeli sepatu pantofel. Ini selalu berpasangan, sepak bola, sepatu bola, paskibra berarti sepatunya pantofel. Saat ini Dino tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel. Ingat di video sebelumnya kata hubung atau itu mempunyai 3 makna. Untuk yang belum nonton, silakan tonton video sebelumnya. Artinya apa? Tidak membeli sepatu bola, itu yang pertama. Jadi tidak membeli sepatu bola. Coach Billy singkat seperti itu. Yang kedua itu adalah tidak membeli sepatu pantofel. Dan yang ketiga, tidak membeli sepatu bola dan tidak membeli sepatu pantofel. Itu yang terjadi. Karena kata hubung atau itu memiliki 3 makna. Jadi tidak membeli sepatu bola dan tidak membeli sepatu pantofel. Apa kesimpulan yang tepat? Kalau tidak membeli sepatu bola, bisa jadi dia membeli sepatu pantofel. Kalau dia tidak membeli sepatu pantofel, bisa jadi dia membeli sepatu bola. Kalau dia tidak membeli sepatu pantofel dan tidak membeli sepatu bola, ya berarti dia tidak beli sepatu dua-duanya. Maka kalau dia tidak beli sepatu bola, tentu dia kemungkinannya ikut kegiatan paskibra. Kalau dia tidak membeli sepatu pantofel, bisa jadi dia ikut sepak bola. Kalau dia tidak membeli sepatu bola dan sepatu pantofel, berarti dia tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dia tidak mengikuti keduanya. Karena kemungkinan di sini menggunakan 3 alternatif yang terjadi, maka Anda pun dalam menjawab kesimpulannya harus menggunakan kata hubung atau. Nah, kalau kita lihat yang A, Dino mengikuti ekstrakurikuler sepak bola atau paskibra. Benar apa enggak? Bisa jadi, tetapi menjadi salah karena di sini ada pernyataan tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Ingat, makna atau ada 3. Yang pertama bisa jadi ikut sepak bola, betul. Yang kedua ikut paskibra, betul. Tetapi yang ketiga ikut sepak bola dan paskibra, padahal dia tidak ikut ekstrakurikuler karena nggak punya sepatu dua-duanya. Berarti yang A salah. Bagaimana yang B? Dino tidak mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, tetapi itu senilai dengan dan. Kalau tetapi dan itu punya hanya 1 makna. Di sini ngomong Dino tidak mengikuti ekstrakurikuler sepak bola tetapi paskibra. Artinya Dino pasti ikut paskibra. Padahal tidak, kemungkinan Dino ada 3. Berarti salah. Kembali yang C juga menggunakan kata tetapi. Berarti pasti sepak bola. Ini juga salah karena menggunakan kata tetapi. Yuk kita lihat yang D. Dino tidak mengikuti ekstrakurikuler sepak bola atau paskibra. Betul. Kenapa? Karena ini atau ingat punya 3 makna. Makna yang pertama tidak ikut sepak bola. Bisa jadi dia ikut paskibra. Makna kedua tidak ikut paskibra. Bisa jadi dia ikut sepak bola. Makna ketiga tidak ikut sepak bola dan tidak ikut paskibra. Berarti tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu. Coach kurang 1. Oh ya, yang E. Dino mengikuti ekstrakurikuler yang lain. Nah, ini jelas kesimpulan yang putus asa. Oke, nggak usah kita bahas. Oke, demikian yang Coach Billy bisa sampaikan.
Ada lagi nggak soalnya? Oke, sudah habis, betul. Kalau ini kemudian adik-adik anggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian bisa membantu Anda belajar, tidak apa-apa, silakan tonton ulang, kemudian perhatikan pelan-pelan, karena Coach Billy yakin selama ini kalau Anda menarik kesimpulan, biasanya Anda menggunakan aji mumpung atau untuk mumpungan. Oke. Semoga teori dan contoh-contoh soal yang Coach Billy sampaikan bisa membantu Anda belajar. Dan semoga nanti ketika itu menjadi sebuah soal yang muncul di ujian UTBK Anda berhasil menjinakkan dengan baik. Tidak harus sama persis seperti itu, tetapi yang penting Anda memahami makna jika maka yang Coach Billy harapkan. Ingat, teorinya ada 2 tadi, modus ponen, modus tolen, dan silogisme, kemudian ingat ekivalensinya. Gabungkan dengan materi yang sebelumnya, untuk penalaran 3 teori sudah Coach Billy sampaikan semua di penalaran 1, penalaran 2, dan penalaran yang ketiga ini. Terima kasih, tunggu video berikutnya, tekan tombol lonceng, dan sukses untuk Anda selalu. Dadah! Jangan lupa tekan tombol lonceng, dan like, share, dan yang paling penting adalah subscribe ya, subscribe ya. Oke, wes.